Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah santriwati di Jombang, Jawa Timur ini sebenarnya telah terjadi sejak 2017 lalu. Saat itu, sejumlah santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual dari Moh Subci Azal Sani alias Beci. Barulah pada tahun 2018, sejumlah santriwati berani melaporkan kasus ini ke polisi. Namun, kasus ini tidak dapat diproses karena kurang bukti. Kemudian pada 29 Oktober 2019, seorang perempuan yang berstatus santriwati di Pondok Pesantren Sidikia kembali mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Laporan ini kemudian diproses polisi hingga terbit surat penetapan tersangka. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih penyidikan kasus ini. Tersangka sempat dipanggil untuk diperiksa, namun tidak pernah datang. Februari 2020, polisi melakukan jemput paksa pada tersangka, namun mendapatkan perlawanan. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, MSAT alias Beci sempat mengajukan pra-peradilan pada bulan Desember 2021. Penyidikan kasus ini pun terus bergulir hingga pada Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkasnya sudah lengkap atau P21 sehingga siap disidangkan. 13 Januari 2022, polisi menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang karena tersangka yang terus mangkir dalam pemanggilan polisi. Terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka, pada 27 Januari 2022, pra-peradilan tersangka ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Jombang. Hakim menilai proses polisi menetapkan ia sebagai tersangka sudah tepat dan sah menurut hukum. 3 Juli 2022, polisi kembali melakukan jemput paksa, namun dihadang lagi. Polisi pun sempat menahan sejumlah santri yang menghalangi proses jemput paksa ini. Di hari berikutnya beredar video Kapolres Jombang yang menemui ayah tersangka yang merupakan pemimpin pondok pesantren. Ayah tersangka tidak mau menyerahkan anaknya. Ia pun meminta polisi untuk tidak mengambil anaknya dan berjanji akan mengantar sendiri anaknya ke Mapolda Jawa Timur. Kemudian pada Kamis pagi 7 Juli 2022, polisi kembali melakukan jemput paksa pada tersangka kasus kekerasan seksual pada santri ini. Hingga kini, proses penjemputan paksa pun masih terus berlangsung. Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Novia Raftari. Saya di sini ingin menanyakan kepada Ibu mengenai isu-isu yang lagi terjadi di Indonesia ini, yaitu mengenai kejahatan seksual baik di pondok pesantren, tempat pelayanan umum seperti kereta api, atau di tempat yang lainnya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang berita seperti itu, Bu? Ya, menurut saya sungguh miris sekali ya. Kecewa dan sedih juga. Kok bisa di tempat yang seharusnya untuk menimba ilmu, kok bisa terjadi seperti itu? Menurut Ibu bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu baik di pondok maupun di tempat-tempat umum? Menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi keimanan masyarakat di tempat pendidikan, baik itu gurunya maupun siswanya, harus lebih ditingkatkan, didalami lagi agar tidak terjadi hal seperti itu. Nah, iya Bu, Ibu kan di sini punya anak yang ada di pondok juga ya Bu ya? Ya. Bagaimana menurut Ibu supaya tidak terjadi amit-amit jangan sampai terjadi ya Bu untuk keluarga atau anak Ibu sendiri? Ya, yang penting kita harus tingkatkan ibadah, keimanan, ketakwaan anak kita supaya hal yang seperti itu tidak terjadi. Terutama selaku seorang pendidik harus bisa memberi contoh yang terbaik, jangan hanya bisa mengarahkan anaknya untuk lebih baik tetapi gurunya tidak lebih baik. Harusnya berikan contoh gurunya yang terbaik, baru anak-anak didiknya lebih ditingkatkan lagi keimanan dan takwanya supaya hal ini jangan terulang lagi untuk pompes-pompes pondok-pondok pesantren yang lain, baik itu di tempat umum, di sekolah-sekolah yang notabene adalah pendidikan. Pendidikan itu harus lebih memberi contoh yang terbaik supaya
eh, tidak ada kekecewaan lagi masyarakat kepada pondok-pondok pesantren. Ibu, Iya. terima kasih Ibu atas Iya. waktunya dan kesempatannya untuk wawancara pada sore ini ya Bu ya. Ya, Saya sama-sama. ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Yohana Nenggolan. Di sini saya peserta Latsar CPNS pada tahun 2022. Bisa perkenalkan nama Mbaknya siapa? Nama saya Sri Mbak, salah satu mahasiswa yang ada di Bandar Lampung. Baik, dengan Mbak Sri ya. Sebelumnya saya akan melakukan wawancara nih sama Mbaknya terkait isu-isu yang sedang beredar ataupun berita yang sedang lagi booming, terkait yang pernah dengar tentang ini nggak, pelecehan seksual pada wanita yang di santri itu Mbak? Oh iya, pernah baca beritanya sih Mbak, itu yang di tahun 2017 bukan ya? Iya, benar Mbak, benar sekali. Sebelumnya dari Mbak Sri sendiri pernah mengalami pelecehan seksual gitu nggak Mbak? Ih, jangan sampai lah Mbak, belum pernah. Kalau bisa tuh kita Iya. tuh jangan sampai Mbak. Pendapat Mbak sendiri terkait berita yang udah Mbak dengar itu gimana Mbak? Kasihan Mbak sama anak-anak, pasti itu mentalnya rusak banget Mbak. Benar Kasihan. sekali sih, mental terganggu, masa depan menjadi kurang cerah ya Mbak ya. Iya. Menurut Mbak sendiri apa sih upaya pemerintah yang bisa dilakukan terkait masalah pelecehan seksual ini Mbak? Ya, kalau menurut saya pribadi sih Mbak, untuk pemerintah sendiri itu seharusnya lebih tegas lah untuk menghadapi kasus seperti ini, biar kedepannya itu tidak ada kasus terjadi ataupun terulang lagi untuk kasus yang seperti ini. Benar sekali ya Mbak ya. Kita ini kan sebagai mahasiswa nih, kita pasti pernah dengar tentang upaya bela negara ya Mbak ya. Iya benar. Nah, upaya bela negara dihubungkan dengan kasus pelecehan seksual ini bagaimana nih Mbak? Membela negara itu kan artinya membela dari sebuah ancaman ya Mbak ya. Kalau untuk kasus seperti ini kan itu termasuk ancaman untuk ancaman dari dalam negeri itu sendiri kan. Ya menurut saya sih itu harus dicegah dan lebih diperhatikan lagi agar kedepannya itu tidak terulang lagi lah masalah-masalah seperti ini lagi. Baik, kita sama-sama berdoa agar masalah ini cepat terselesaikan dan tidak terulang kembali, dan pemerintah juga lebih harus memperhatikan karena upaya bela negara ini kan kita mencegah dari dalam dan dari luar, bukan hanya dari luar saja kita mencegah tapi harus dari dalam juga, kita harus mencegah dari pribadi dan bangsa kita sendiri. Baik, seperti itu wawancara yang dapat kita lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak. Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Pediastuti, peserta Latsar CPNS Polri tahun 2022, gelombang 3, kelompok 2, angkatan 13. Di sini saya mendapatkan tugas untuk wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya sudah bersama Ibu Cantika. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Di sini langsung saja ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya adalah cara pandang akan diri dan tanah airnya sebagai warga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menurut Ibu, apa itu bela negara? Bela negara menurut saya adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah yang didasari rasa cinta. Baik Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Contohnya sebagai pendidik, Ibu pasti dapat mengimplementasikan sifat bela negara itu sendiri. Menurut saya, salah satunya untuk diri sendiri adalah menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan, pikiran dan jiwa kita akan tetap sehat. Dan kontribusi saya untuk sekolah adalah menekankan murid-murid saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak melakukan hal-hal di luar norma yang berlaku. Baik Ibu, melihat Ibu salah satunya dengan menekankan kepada anak-anak agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Saat ini masih maraknya beberapa berita atau isu-isu mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada remaja. Itu merupakan salah satu pelanggaran norma yang terjadi. Bagaimana Ibu menanggapi berita tersebut? Menurut saya hal itu sangat disayangkan sekali, apalagi untuk remaja pada saat ini. Di sini sebagai masyarakat kita tidak boleh tutup mata. Kita harus saling melindungi dan jangan acuh tak acuh apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongan atas
kejadian pelecehan seksual. Hal ini jangan dianggap remeh karena menyangkut mental remaja dan masa depannya karena mengalami trauma. Begitu. Karena salah satunya dapat menimbulkan efek yang luar biasa. Bagaimana pesan Ibu atau saran untuk remaja-remaja atau masyarakat sekitar agar mengurangi tindakan pelecehan seksual atau korban dari pelecehan seksual itu sendiri? Baik. Untuk generasi muda atau remaja, untuk mengurangi maraknya kasus pelecehan seksual, pada remaja ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti berpakaian sopan dengan tidak menimbulkan hasrat bagi orang yang melihatnya. Dan bagi orang tua, bisa membekali atau memberikan edukasi seks sejak dini. Apa saja bagian yang boleh dipegang, dilihat untuk orang banyak, serta selalu berpikir positif dan membekali dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ibu, saya kira cukup wawancara pada kesempatan ini dan semoga wawancara ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat lainnya. Terima kasih Ibu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti Yuni Listiani dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai isu yang kami angkat, yaitu tentang pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat yang telah kami tanyai kepada 3 narasumber, yaitu yang berasal dari tokoh agama, yang kedua dari mahasiswa, yang ketiga dari masyarakat. Dari hasil wawancara itu kami peroleh bahwa masyarakat kita ini pada umumnya itu sangat membenci adanya perilaku tentang pelecehan seksual khususnya terhadap wanita. Mereka berharap kasus pelecehan seksual ini bagi pelakunya itu diberikan hukuman atau sanksi yang tegas agar tidak terjadi kembali kasus-kasus pelecehan serupa yang akan terjadi di lingkungan kita. Sebagai perempuan yang dianggap sebagai kaum yang lemah, seharusnya perempuan itu haruslah dilindungi, bukannya untuk malah dilecehkan. Di sini saja saya mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang warga negara, peran penting kepolisian itu memegang andil. Mungkin masih banyak kasus-kasus serupa pelecehan seksual yang terjadi tapi tidak diangkat di media karena masyarakat khususnya kaum wanita yang dilecehkan itu mereka banyak yang takut untuk mengungkapkannya ke publik karena akan berdampak pada sanksi sosial yang mereka terima. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa seharusnya korban pelecehan seksual itu tidak kita bully atau kita berikan sanksi sosial, tetapi seharusnya harus kita lindungi. Justru pelaku pelecehan seksualnya itulah yang harusnya kita berikan sanksi yang tegas. Karena pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum saja, tetapi juga bahkan di sekolah-sekolah yang dengan adanya keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti tertuang pada Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, mungkin keimanan kita yang kuat itu dapat menjadi benteng atau perlindungan diri untuk kita menghindari perilaku pelecehan seksual. Seperti itu. Yang kedua, terhadap orang tua, lebih banyak orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya, baik itu di lingkungan bermain maupun di lingkungan sekolah. Di yang ketiga, kita sebagai warga negara Indonesia perlu adanya jaminan hukum terhadap korban pelecehan seksual khususnya terhadap wanita yang seharusnya dilindungi oleh negara. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami mengenai kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.